Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan morning talk tentang Sirah Nabawiyah dengan tema Perang Badar. Ada satu kejadian unik ketika ribuan malaikat ikut berperang pada saat Perang Badar. Ini tercantum dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 125, yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah yang ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Teman-teman semua, Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Lembah ini diapit oleh dua bukit, yaitu di timur bukitnya bernama Udwah Al-Quswa, dan yang di barat bukitnya bernama Udwah Ad-Dunya. Sedangkan di sisi selatan ada juga bukit bernama Bukit Al-Asfal. Sejak masa sebelum Islam, lembah tersebut sudah menjadi jalur yang banyak dilintasi kafilah-kafilah dagang asal Mekah atau Yaman yang hendak berniaga ke Syam. Syam itu negara Suriah dan Lebanon ya teman-teman. Tanahnya yang subur karena memiliki campuran pasir dan tanah dengan beberapa air di lembah tersebut membuat para kafilah bisa singgah beristirahat di lembah yang nyaman. Saat ini, Lembah Badar menjadi salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Madinah dengan nama lengkap Kota Badar Hunain. Jarak kota ini dari kota suci Madinah mencapai sekitar 130 km. Meski demikian, sebagian wilayah lembah yang pernah menjadi lokasi pertempuran besar, yakni Perang Badar Al-Kubra, masih dibiarkan menjadi padang terbuka. Bahkan pada satu lokasi di lembah tersebut terdapat bangunan tembok menyerupai benteng yang mengelilingi areal yang cukup luas. Lokasi yang dipagari benteng tersebut diperkirakan menjadi lokasi pertempuran, sekaligus tempat dimakamkannya para syuhada yang gugur dalam Perang Badar. Lembah Badar menjadi sangat dikenal dalam sejarah Islam karena menjadi saksi suatu peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah perkembangan Islam. Di lembah inilah pertempuran besar antara umat Islam dari Madinah dan kaum musyrikin dari Mekah terjadi. Pertempuran besar di lembah Badar tersebut terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Perang yang juga sering disebut-sebut sebagai Perang Akidah ini memberikan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Sebelum Perang Badar terjadi, kaum muslim Madinah dan penduduk Mekah sebenarnya sudah beberapa kali terlibat konflik bersenjata skala kecil. Ketegangan antara kelompok masyarakat di Mekah dan Madinah terjadi akibat serangan umat Islam di Madinah pada rombongan dagang kaum Quraisy. Umat Islam Madinah yang sebelumnya berasal dari kaum Quraisy maka berpendapat penyerangan terhadap rombongan dagang dari Mekah sah dilakukan karena kaum Quraisy Mekah telah mengusir mereka dan menjarah barang-barang yang mereka tinggalkan di Mekah. Pada akhir 623 Masehi, aksi penyerangan terhadap para pedagang Mekah ini makin sering dilakukan. Puncaknya terjadi menjelang pertempuran Badar. Saat itu, umat Islam Madinah mendengar kabar mengenai rencana kedatangan kafilah dagang kaum Quraisy dari Syam,
yang berada di bawah perlindungan pasukan Abu Sufyan bin Harb. Mendapat informasi tersebut, sahabat Rasulullah SAW Hamzah meminta izin untuk membalas perlakuan orang kafir Quraisy. Saat itulah turun ayat 39-40 surah Al-Hajj yang memberikan izin pada kaum muslimin untuk berperang jika mereka dizalimi. Mendapat wahyu ini, Rasulullah pun memimpin sendiri pasukannya untuk melakukan perangan. Dengan pasukan yang terdiri atas 313 orang dan 2 ekor unta, mereka menuju suatu tempat bernama Safra di luar kota Madinah. Namun upaya pencegatan kaum pasukan muslimin ini tercium oleh Abu Sufyan, sehingga dia mengambil rute kembali ke Mekah dengan melalui jalur tepi laut. Sementara kaum musyrikin Quraisy yang mendapat kabar rombongan Abu Sufyan dihadang oleh pasukan Rasulullah mengirimkan bantuan dengan mengirim 1.000 orang. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Jahal. Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendapat kabar Abu Sufyan sudah sampai di Mekah dan kaum Quraisy mengirimkan pasukan tidak mengurungkan perjalanan, tapi bertekad menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Keteguhan hati umat Islam untuk bertempur melawan pasukan Abu Jahal yang lebih besar inilah yang berbuah kemenangan. Seperti yang terekam dalam sejarah gitu ya teman-teman, itu pasukan muslimin hanya berjumlah 313 orang dan kaum kafir itu ada 1.000 orang, dan alhamdulillah perangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin karena keteguhan hati dan pertolongan Allah tentunya. Mudah-mudahan cerita ini ada hikmahnya untuk kita semua dan kita semakin menyadari kepemimpinan Rasulullah, keteguhan hati para sahabat